Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang struktur data stack. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu stack, lalu metode-metode pada stack, dan implementasinya. Nah, karena materinya sudah habis, jadi kita akan langsung saja untuk belajar membuat mini project gitu. Jadi project apa yang akan kita buat? Sederhana aja. Kita akan membuat sebuah program e-library. Jadi ini seperti program meminjam dan mengambil buku gitu. Cuman ini sederhana banget karena kita hanya menerapkan fitur untuk dari stacknya aja seperti push, pop, lalu ada pick, is full, dan is empty gitu. Nah, fitur ini tuh mungkin bakal ada sekitar 3 aja yang utama, yaitu tampilkan bukunya. Nah, karena kita pakai stack, jadi kita hanya menampilkan buku yang paling atas saja. Lalu ada memasukkan buku ke dalam perpustakaan itu. Jadi kalau memasukkan buku ya tinggal pakai push saja. Dan yang terakhir itu adalah mengambil buku. Jadi kalau mengambil buku ya pakai pop. Nah, karena kita pakai stack, jadi kita hanya bisa mengambil buku dari posisi yang paling atas saja. Jadi tumpukan yang paling atas saja. Nah, seperti itu kurang lebih untuk programnya. Oke, jadi langsung saja kalian buka IDE kalian masing-masing dan langsung saja kita ngoding bareng. Oke, jadi apa yang akan kita buat pertama? Oh ya, di video sebelumnya aku sempat mention kalau program kali ini kita akan menggunakan konsep OOP. Nah, kalau kalian bagi yang belum tahu, oke, jadi simpelnya tuh OOP atau Object Oriented Programming itu sebuah konsep yang dimana nanti kita akan menggunakan kelas gitu. Biar kenapa? Biar data itu lebih terstruktur dan bisa lebih mudah untuk dibaca. Kurang lebih seperti itulah. Karena kita tidak sedang membahas tentang OP, jadi aku tidak bisa memberitahu banyak gitu. Aku mungkin akan menjelaskan sekilas saja, biar kalian tuh masuk dengan apa yang aku bilang nanti gitu. Oke, jadi langsung saja. Di sini pertama aku akan buat fungsi-fungsinya dulu, yaitu ya kelasnya itu. Nah, sebelum buat kelas, aku akan definisikan dulu maksimum dari stack yang bisa kita tampung. Oke, di sini aku pakai const tentunya. Ini sama aja kayak sebelumnya. Const integer, maksimumnya adalah misalnya 5 aja deh cukup. Lalu kita akan membuat ini kelasnya. Nama kelasnya itu misalnya library. Ya, library. Library. Oke. Library. Bener nggak sih gitu tulisannya? Bener lah ya. Sekarang kita akan buat dua tipe dari propertinya ataupun dua tipe dari metodenya, yaitu private dan public ya. Jadi sini ada properti atau metode yang private dan juga properti atau metode yang public. Nah, kalau yang private tuh aku maunya ngesetnya itu propertinya aja atau variabelnya. Yang pertama itu ada topnya dan juga ada ini datanya. Data itu bentuknya string ya. Karena ini kita mau menginputkan judul bukunya gitu. Dan kita set panjangnya itu dengan max ini. Ya, maksimum buku yang bisa kita tambahkan. Nah, lalu di publicnya ini adalah metode-metodenya. Ini kita bisa buat konstruktor dulu. Nah, kalau konstruktor itu kita bisa panggil sesuai nama kelas yang kita buat. Ya, jadi konstruktor itu semacam sebuah fungsi yang dimana itu akan dijalankan pertama kali ketika kelas library ini dipanggil gitu. Nah, sekarang kita isinya apa? Kita akan ngeset ini aja, topnya itu dengan -1. Nah, -1 itu artinya datanya masih kosong ya. Ini di video sebelumnya kita nggak ada ya. Jadi, di saat ini kita harus ada gitu. Karena kita menerapkan OOP. Nah, jadi harus lebih lengkap ya. Oke, sekarang apa yang ingin kita isi selanjutnya? Tentunya fungsi-fungsinya. Kita susun dulu fungsi-fungsi yang akan ada nanti. Pertama is empty. Karena ini sudah pernah kita buat dan isi kodenya kurang lebih sama, jadi mungkin aku akan percepat untuk bagian ini dulu ya. Oke guys, ini dia untuk fungsi-fungsi yang sudah kita buat atau metode-metodenya. Oke, yang pertama kita bahas sedikit deh yang dari paling atas. Nah, ini is empty itu untuk mengecek apakah data itu kosong atau enggak ya. Ini udah kita jelasin dulu. Oke, ini udah kita
bahas di video sebelumnya. Untuk isFull juga, ini adalah untuk mengecek apakah data itu sudah penuh atau belum. Oke, jadi dengan cara seperti ini. Lalu ini ada push. Lalu pertama kita akan cek dulu apakah data itu full atau enggak. Kalau full, maka kita tampilkan data penuh. Kalau enggak, dia akan masuk ke sini dan menampilkan buku dengan judul sekian dan menampilkan buku dengan judul bla 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 berhasil ditambahkan gitu. Lalu kita set topnya itu tambah 1 gitu atau diinkrementkan ya untuk ngeset data yang paling atas. Dan ini kita tambahkan datanya itu ke dalam variabel array ini ya. Nah, lalu kita inkrementkan topnya ini tujuannya untuk kita bisa mendapatkan data yang paling atas. Oke. Dan kita masukkan data judul buku ini ke dalam array data yang sudah kita buat di atas ini. Nah, sekarang nih, di pop ini untuk mengambil datanya ya. Jadi kalau dia itu kosong, ini akan dicek dulu. Kalau dia itu kosong, maka tampilkan data masih kosong. Kalau enggak, dia akan masuk ke sini. Buku dengan judul bla 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 berhasil diambil gitu ya. Lalu kita decrement topnya ini dengan tujuan untuk mengambil data yang paling atas. Karena kan data di atas itu sudah diambil. Nah, kita harus turunin lagi nih indeksnya. Jadi biar dia itu bisa mendapatkan data yang baru ini, yang sudah diambil ini kan ada data yang kedua tuh. Nah, biar dia itu bisa mendapatkan data yang kedua. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Dan ini pick itu untuk menampilkan data yang paling atas. Oke? Itu dia untuk fungsi-fungsinya. Sekarang kita tutup aja deh. Ya. Nah, sekarang kita akan buat untuk menu-menunya. Tapi sebelum kita buat menunya, kita set dulu beberapa mungkin properti yang kita butuhkan atau variabel yang kita butuhkan. Tapi pertama kita akan buat objek baru dari kelas library ini. Kita buat. Setelah itu kita buat variabel untuk pilihan si usernya. Ini pilihan menu-menu yang mau di inputkan ya. Misalnya dia mau tambah bukunya atau mengambil buku atau mungkin menampilkan buku yang paling atas gitu. Selanjutnya adalah lanjutkan. Nah, ini untuk ngecek apakah dia itu mau melanjutkan atau tidak. Kalau mau melanjutkan, maka akan di looping lagi menunya gitu. Dan yang terakhir itu adalah data judul bukunya ya. Nah, ini kita set lanjutkan ini jadi true untuk defaultnya. Setelah itu kita akan buat menunya. Ya, di sini kita looping dengan ini. Selama lanjutkan ini true, maka tampilkan ini. Oke, di sini kita akan buat UI-nya. Oke, ini aku sudah buat untuk user interface-nya. Jadi kurang lebih seperti ini, sederhana aja. Ini sebuah program e-library dan ini list fitur-fiturnya. Pertama itu tampilkan buku paling atas, lalu masukkan buku, ada keluarkan buku, dan juga exit atau keluar dari programnya. Di sini juga ada input untuk memasukkan pilihan dari user ya. Dia itu mau menu yang berapa, 1, 2, 3, atau 4 yang mau diakses gitu. Oke, selanjutnya kita akan switch pilihannya. Nah, pilihan. Nah, kalau dia tuh inputin 1, maka kita panggil library-nya dan panggil metode pick ya. Nah, seperti ini aja. Lalu break. Lalu case 2. Kalau case 2 itu adalah masukkan buku ya. Kalau masukkan buku, tentunya kita akan buat inputan untuk masukkan bukunya. Masukkan judul buku gitu ya. Nah, oke, di sini ada problem nih. Karena bisa saja judul buku itu bisa lebih dari 1 kata ya, bisa 2 kata, mungkin 3 kata gitu. Kalau kita pakai cin biasa seperti ini, misalnya buku, nah problemnya itu dia akan membaca 2 inputan jadi atau 2 value yang dia baca. Tuh, kita nggak mau itu. Nah, cara gimana? Ini ada satu helper atau satu fungsi yang dari C++-nya langsung yang belum pernah kita bahas itu yaitu getLine. Oke. Gimana cara pakai getLine? Nah, tapi kalau di while itu aku sudah coba kalau pakai getLine biasa seperti ini, itu dia akan melewati getLine-nya gitu. Aku kurang tahu kenapa. Jadi aku ada solusi lain yaitu kita akan while aja, akan looping selama getLine-nya itu gini. Nah, di getLine itu ada 2 parameter. Yang pertama itu cin-nya dan value yang mau kita masukkan. Kita akan masukkan ke dalam book ini, oke? Oke, selama getLine ini itu ada, jadi kita akan ini sih sama juga getLine, cin dan book ya. Nah, sekarang kita break. Sip. Setelah itu, kalau sudah kita masukkan inputannya,
ke dalam book ini, kita akan panggil library dan panggil method push. Masukkan booknya ini. Ya, kita kirim data booknya ini. Lalu kita break. Oke. Untuk case 3 mungkin sama kayak case 1, jadi aku akan copy aja. Case 3, library, pop, oke. Dan case 4, itu kita set lanjutkannya, jadi false. Oke, udah. Kenapa false ya? Biar dia tuh nggak masuk ke while lagi ya. Itu. Ya, seperti itulah. Setelah itu, kita kasih default. Kalau misalnya user menginputkan menu yang tidak ada gitu. Kita tampilkan aja ini. Pilihan tidak ditemukan. Nah, sudah nih. Sekarang kita coba cek lihat. Kurang lebih mungkin sudah selesai ya. Kita akan testing sekarang. Semoga tidak ada error nih. Karena aku belum coba ya. Kita dari tadi ngoding terus, tidak ada testing sama sekali gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba run. Oke, ini mau jalan ya. Pertama, aku mau coba tampilkan buku paling atas. Nah, ini apa nih? L nih. Kita coba lihat nih. Kita coba skip dulu ke fitur yang lain. Coba masukkan buku, judul buku misalnya Harry Potter. Oke. Buku dengan judul Harry Potter berhasil ditambahkan. Nah, ini kita kurang enter nih. Kita pakai slash atau backslash n aja. Coba run ulang. Nah, sekalian nih. Tadi di pick-nya ini, dia tuh menampilkan sesuatu yang aneh tuh. Tapi coba kita gitu lah, run ulang dulu sebelum kita ubah. Judul buku Harry Potter. Oke, coba kita satu. Nah, ini mau tampil nih. Berarti ketika data kosong, itu menampilkan sesuatu yang aneh. Untuk itu, berarti kita akan set gini dulu. Atau ngecek gini. Kalau dia tuh kosong, maka tampilkan ini. Kalau enggak, tampilkan ini. Oke, aman ya. Sekarang kita coba run ulang. Pilih satu. Data masih kosong. Nah, sekarang coba masukkan buku. Harry Potter. Kita coba satu. Muncul Harry Potter. Ini buku yang paling atas. Kalau kita coba tambahkan lagi, misalnya, apa ya nama bukunya ya? Mungkin buku matematika. Random banget ya, tiba-tiba ada matematika. Matematika. Oke, kita coba run. Run lagi. Kita coba satu. Nah, benar. Matematika yang buku yang paling atas. Karena ini buku yang baru kita masukkan. Lalu kita coba 3, keluarkan buku. Oke, buku dengan judul matematika berhasil diambil. Ini kita kurang enter dan kurang spasi ya. Bentar, kita coba kasih dulu, berhasil diambil. Dan ini kita kasih spasi. Oke, kita input ulang jadi nih. Ya, nggak apa-apa ya. 2, Harry Potter. Lalu 2 lagi, misalnya matematika. Nah, sekarang kita coba keluarkan buku. Buku dengan judul matematika berhasil diambil. Kita coba satu. Oke, benar. Harry Potter yang diambil ya. Untuk yang paling atas bukunya. Sekarang kita coba exit. Oke, berhasil ya. Nah, mungkin untuk itu saja mini project sederhana kita, yaitu program e-library sederhana dengan menerapkan konsep stack. Nah, gimana? Apakah mulai pusing? Harusnya enggak ya, karena konsep stack ini menurutku nggak terlalu sulit untuk dipahami, beda dengan series yang sebelumnya yang kita bahas, yaitu tentang apa, masih ingat? Oke, jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang sorting. Itu memang lumayan sulit untuk dipahami, apalagi yang quick sort itu ya. Aku pun sendiri masih bingung sebenarnya. Cuman aku akan berusaha untuk menjelaskan sedetail-detail mungkin dan sepemahaman yang sudah aku pelajari sebelumnya, gitu. Oke, jadi di video kali ini mungkin berakhir sampai sini saja, sekaligus ini sebagai video terakhir dari series struktur data stack. Di video setelah ini, kita akan memulai series baru, yaitu kita akan membahas 2 materi sisanya, yaitu tentang queue dan juga tree. Nah, untuk queue ini mungkin konsepnya mirip-mirip dengan stack, ya mungkin hanya beda prinsip aja. Nah, seperti apa queue itu?
Nanti kalian bisa lihat di materi atau di video berikutnya. Nah, untuk tree, ini gimana? Sama juga, kalian bisa tonton video series yang berikutnya jika sudah ada ya aku upload. Oke, jadi see you in the next video.